Halo sobat semua, jumpa lagi dengan channel Bang Jeng. Sebelum lanjut silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, semoga jadi orang kaya. Amin. Film diawali dengan seorang gadis yang memegang tulang untuk memberi makan ular, yang membuat orang heran karena ular ini makan dengan sangat baik. Jika Anda memperhatikan lebih dekat, tumbuh ekor anjing berbulu. Namun, hewan-hewan ini masih bukan yang paling aneh. Jika keanehan harus disebutkan, kodok ini memiliki wajah anjing. Apa yang membuat orang lain tidak percaya semua fenomena aneh ini? Semuanya berasal dari tangan Kozak. Dia melakukan penelitian untuk mencari tahu rahasia hidup selamanya. Dia secara khusus mengambil seekor anjing Tibet untuk pengujian genetik. Anjing ini bahkan lebih tidak biasa. Tidak hanya itu, hidup 500 tahun, tetapi juga duduk dan berjalan setiap hari dengan para biksu hebat. Meskipun Sagi hidup 500 tahun, tetapi tetap tidak bisa lepas dari tangan Dr. Kozak. Untuk mengklarifikasi rahasia umur panjang Sagi, dia menciptakan banyak hewan mutan. Keesokan harinya, gadis itu membawanya ke laboratorium untuk mengubah genetika. Mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang arogan. Mereka hanya menguji keterampilan mereka. Sekarang, Sagi melarikan diri dari tangan Kozak. Dia berlari di sepanjang gedung percobaan dan bersembunyi di tengah jalan. Anak-anak melihatnya dan menjadi sangat terkejut. Sagi diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langsung, dia menariknya keluar. Itu tidak pantas untuk memukul tangannya seperti itu. Dia merasa marah. Sagi membawa Sagi ke stasiun pengumpulan untuk mencucinya. Dia mencoba memercikkan air saat minum. Dia menggunakan ujung lidahnya untuk menjilat setiap tegukan. Yang paling mengejutkan bagi saya adalah dia tidak makan nasi dengan sendok. Dia menundukkan kepalanya ke mangkuk makanan. Serangkaian tindakan aneh ini membuatnya terlihat bodoh. Lidahnya bahkan menjulur keluar seperti lidah anjing. Dia bahkan harus mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Serangkaian tindakan ini membuat Dev menyadari bahwa ada yang salah dengan tubuhnya. Dia segera berlari ke stasiun pengumpulan untuk mencari Sagi dan menanyakan padanya mengapa dia menggigitnya. Sagi menatap Dev dengan polos, namun gen Sagi telah sepenuhnya selaras dengan sel-sel tubuhnya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seekor anjing. Yang lebih aneh lagi, penampilannya persis sama dengan Sagi di dalam kandang. Seorang pria dengan alat untuk menangkap anjing berjalan ke arahnya. Tapi Dev berubah menjadi seekor anjing dan melarikan diri. Dia masih tidak menyadari bahwa dia berubah menjadi seekor anjing. Sekarang dia berlari dengan gembira di jalan sampai dia melihat anjing di layar tampilan. Dia baru saja menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seekor anjing. Tapi putrinya tidak tahu bahwa anjing di depannya adalah ayahnya. Dia pikir itu Sagi. Karena itu, untuk menghentikan kebingungan, dia menjatuhkan huruf kayu dan mengeluarkan cakar untuk menulis "Aku ayahmu", tetapi anak-anaknya tidak mengerti maksudnya. Mereka mengira dia sedang bercanda. Jadi, mereka membawanya kembali ke penampungan hewan. Dev bingung sejenak, tetapi gadis itu meyakinkannya untuk tidak mengirimnya ke penampungan hewan. Di saat yang sama, gadis berkacamata itu juga pergi ke penampungan hewan dan memberitahu penjaga bahwa anjing ini adalah miliknya. Kali ini lebih sulit bagi Dev untuk melarikan diri daripada pergi ke surga. Malam itu, Dev menemukan cara untuk membuktikan dirinya. Dia pergi ke ruang bukunya dan mengambil pensil di mulutnya untuk mengetik kebenaran. Tapi Charlie bergegas menutup komputer. Dev sangat tidak sabar lagi.
Kemudian dia mencoba teknik dengan kacamata yang bagus. Dia ingin menggunakan ini agar anak-anaknya mengenalinya, tetapi mereka mengira Dave dari sirkus. Rebecca menganggapnya menyedihkan, jadi dia biarkan Dave tidur di garasi karena suaminya tidak mengizinkan anjing tinggal di kamar. Tidak tahu bahwa anjing di depan matanya adalah suaminya, gadis itu menunggu sampai keesokan harinya. Dave kembali. Kemarin, dia pikir menjadi manusia hanyalah mimpi. Namun, saat dia pergi dengan istrinya ke pertemuan orang tua, mereka berbicara selama setengah jam. Tiba-tiba, di luar jendela, seekor kucing memprovokasinya. Siapa yang bisa menahannya? Dave tidak mengatakan sepatah kata pun dan bergegas datang. Namun, bagaimana mungkin dua kaki mengalahkan kucing berkaki EMP? Maka, dengan menggunakan lengan dan kakinya, kucing itu berhasil melewati pagar hijau. Sega melompat dan menabrak pagar, dedaunan betbangan liar berlari gila-gilaan mengejar lelunanda. Nyatanya, Airatkan menyampaikan bahwa suhu tubuhnya turun saat ia terus mengejar kucing itu. Melihat wanita tua menghalangi jalannya, Dave masih bergegas maju. Bahkan kemunculan dewa tidak dapat menghentikan tekadnya untuk menangkap kucing. Kucing itu kini berlari ke meja makan. Dave segera bergegas karena makanan di atas meja terciprat ke wajah para tamu, membuat mereka tercengang. Kemudian, dia mengejar kucing itu ke sebuah gang. Namun, pada saat itu, Dave menyadari ada yang tidak beres saat ia melihat gambar di dalam air. Baru saat itu, dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi anjing lagi. Sebelum dia bisa bereaksi, alat penangkap anjing menangkap lehernya. Ternyata, tim manajemen kota menangkap Dave. Untungnya, anak-anak berhasil tiba di penampungan hewan tepat waktu untuk menyelamatkan Dave. Namun, menjadi seekor anjing juga memiliki manfaat yang baik, yaitu mampu mengungkap rahasia para si kecil. Putra Josh tidak suka bermain rugby hanya karena ayahnya menyukainya. Jadi, dia mencoba bergabung. Dave juga mengetahui bahwa dia sengaja memperburuk nilainya agar ayahnya akan membiarkannya mundur dari tim, dan keluarga Clay hartanya juga mulai jatuh cinta. Dan ketika dia tidak di rumah, dia menyelundupkan pacarnya ke rumah. Sebagai seorang ayah, tentu saja dia harus menghentikannya. Namun, laki-laki itu menggunakan tulang untuk menipunya. Tunggu sampai dia memasuki ruangan lagi, yang menunggunya adalah suara pintu yang berat menutup. Bahkan pada hari ulang tahun pernikahan kepasangannya, dia hanya harus menyimpan bunga di mulutnya di luar restoran untuk menunjukkan ini membuat Reb mengira telah berubah cintanya bahkan. Anjing itu memberinya bunganya. Dia dimil jika bukanlah seekor anjing. Maka dia tidak akan tahu di hati anak dan istri dirinya begitu dia sang pengacara yang hanya tahuja perhatian terhadap keluar semak berkurang hari ini. Terkosak pencahayanya dengan kasus pakaran menemukan bahwa terdakwa mengatakan laboratorium Makaj and Anning. Ada yang percaya itu juga membuat orang banyak tertawa, tapi Dave percaya pada kata-katanya. Dokter Kosak segera meninggalkan tempat kejadian. Hal ini membuat Dave semakin percaya bahwa perusahaan ini memiliki sesuatu yang tidak biasa. Jadi pada malam hari, dia berubah menjadi anjing lagi dan menyelinap ke gedung eksperimen Duksak Ing menyelidiki apa yang ada di sana. Dia menemukan Dokter Kosak hadir, bersiap untuk memberi bosnya ramuan keabadian. Tetapi, setelah disuntik, tubuh bos tidak berhenti kejang-kejang. Maka, obat itu telah diubah menjadi obat demensia. Sebelumnya, tujuannya agar bosnya menjadi lumpuh, dengan demikian mengendalikan seluruh bangunan eksperimental ini. Adegan ini baru-baru ini dilihat oleh Dave di ventilasi.
Dia segera berlari keluar dari laboratorium, tapi dia berubah menjadi anjing. Dokter Kozak dengan jelas melihat melalui kamera. Dev bergegas pulang, dia melompat dari sofa, menarik kotak huruf kayu di rak buku ke tanah sebelum anak-anak datang. Akhirnya, menggunakan kakinya untuk membentuk kata "aku ayahmu", ini mengejutkan anak-anak. Ayahnya adalah seekor anjing. Sekarang dia mencium B yang aneh. Ternyata ada anjing berajah tebal kencing di pintu. Dia bergegas keluar untuk menghentikannya. Lalu tiba-tiba, sambaran petir menyambar, tersengat listrik, dan jatuh ke tanah. Yang menyetrumnya adalah gadis di laboratorium. Begitu saja, Dev dibawa kembali ke lab. Dokter Kozak berniat menggunakan berbagai alat untuk menyiksanya, dengan wajah sangat puas, menunjuk ke arahnya. Namun, tanpa diduga, Dev terkunci dalam sangkar, menggigit jarinya. Namun, luka kecil ini tidak diperhatikan. Namun, baru dalam hitungan detik, tubuhnya bereaksi untuk berubah menjadi seekor anjing. Tingkat penularan ini sebanding dengan risiko biokimia. Tunggu, setelah Dokter Kozak pergi, rombongan mutan imut ini langsung membahas cara keluarnya. Sagi menasihati Dev untuk duduk tenang dan bermeditasi, menghilangkan segala gangguan, serta mengajaknya merasakan kebaikan dunia. Dev, setelah melihat Sagi melakukan hal tersebut, merasa tertarik dan terinspirasi. Dia menghirup aura yang damai, merasakan kehadiran spiritual, dan bulunya secara perlahan mulai berubah. Melalui serangkaian peristiwa, Dev akhirnya bermetamorfosis menjadi manusia, namun menghadapi tantangan baru, yaitu keluar dari kandang tempatnya terperangkap. Dengan kecerdikan dan bantuan hewan-hewan di sekitarnya, Dev berhasil keluar dari kandang. Namun, ketika hendak membawa hewan-hewan tersebut keluar dari lab yang gelap, Dev tersengat arus listrik, meragukan hidupnya. Gadis itu mendengar suara teriakan Dev dan menolongnya, namun Dev akhirnya kembali terperangkap, kali ini oleh hewan-hewan yang sebelumnya membantunya. Dalam perjalanan menuju pengadilan, Dev kembali berubah menjadi anjing, tetapi dengan kekuatan dan kegesitan yang luar biasa, ia berhasil mencapai tujuan. Namun, di pengadilan, perseteruan antara Dev dan Dokter Kozak semakin memuncak, hingga keduanya hampir bertarung layaknya anjing. Hakim akhirnya menghentikan kekacauan tersebut, dan saat polisi hendak menangkap Dev, terjadi kejutan, Dev telah tumbuh ekor anjing. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, akhirnya Dev mendapat simpati dari keluarganya. Namun, pertanyaan terakhir yang harus dihadapi adalah pilihan untuk mengambil gen mutan. Ketika diminta memilih di antara menjadi monyet, ular, atau kodok, Dev memilih menjadi kodok dengan alasan bahwa kodok ingin makan daging. Demikian alur cerita film The Shaggy Dog. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa.